Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul Efektivitas Penerapan Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Penjualan UMKM. Adapun pembahasannya yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyumbang 61,7% terhadap PDB dan menyerap 97,2% tenaga kerja nasional, memiliki potensi besar untuk berkembang melalui digitalisasi. Dengan lebih dari 64 juta unit usaha, UMKM dapat memanfaatkan digital marketing untuk menjaga lebih banyak konsumen yang semakin bergantung pada dunia digital dalam mencari produk, membandingkan harga, dan membaca ulasan sebelum membeli. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan efektivitas strategi pemasaran agar dapat bersaing dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Menurut studi oleh Sari dan Wijaya tahun 2022 mengungkapkan bahwa strategi digital marketing seperti penggunaan media sosial dan optimasi SEO berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas dan penjualan UMKM. Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan konsumen dan membangun kesadaran merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan UMKM di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan digital marketing pada UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor ini di era digital. Rumusan yang masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan UMKM di Indonesia. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan digital marketing pada UMKM. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memaksimalkan potensi digital marketing untuk meningkatkan daya saing dan penjualannya. Keempat, bagaimana strategi digital marketing yang optimal dapat membantu UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan kinerja penjualan mereka. Dan yang terakhir, apa rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi digital marketing pada UMKM. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan strategi digital marketing dalam meningkatkan penjualan UMKM di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi digital marketing pada UMKM. Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah memberikan wawasan tentang penerapan digital marketing di UMKM, serta pemahaman mendalam mengenai strategi pemasaran digital dalam dunia usaha. Bagi UMKM, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan daya saing serta membantu memahami faktor-faktor kunci yang berperan dalam kesuksesan strategi digital marketing. Baik, untuk metode penelitian kami terdiri dari 4, yaitu yang pertama jenis penelitian, kedua populasi dan sampel, ketiga teknik pengumpulan data, dan lokasi waktu penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis penerapan digital marketing dalam meningkatkan penjualan UMKM di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena bertujuan untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengadopsi digital marketing. Prosedur penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM yang sudah menggunakan digital marketing dalam bisnis mereka. Peneliti kami akan mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan dan pengalaman subjek penelitian tentang penerapan strategi digital marketing, tantangan yang dihadapi, serta dampak terhadap penjualan dan pertumbuhan bisnis mereka. Data yang terkumpul kemudian kami analisis menggunakan analisis guna untuk memberikan gambaran mengenai penerapan digital marketing pada UMKM.
Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini UMKM di Indonesia yang telah mengimplementasikan strategi digital marketing dalam bisnis mereka. Sampel penelitian kami akan diambil secara pervasive sampling, yaitu sampel bertujuan memilih UMKM yang telah memanfaatkan platform digital seperti media sosial, website, dan e-commerce untuk memasarkan produk mereka. Sampel yang dipilih yaitu berjumlah 2 pelaku UMKM yang tersebar di beberapa wilayah besar di Indonesia. Untuk teknik pengumpulan data, kami ada 2, yaitu dengan wawancara dan observasi. Untuk wawancara, kami melakukan wawancara dengan para pemilik atau pengelola UMKM untuk menggali informasi terkait dengan strategi digital marketing yang mereka terapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan terhadap penjualan dan pengembangan bisnis mereka. Yang kedua, observasi. Kami melakukan observasi terhadap beberapa UMKM yang menjadi sampel penelitian untuk melihat langsung bagaimana mereka mengimplementasikan digital marketing di dalam kegiatan operasional mereka sehari-hari. Untuk waktu dan lokasi penelitian, kami ada 2, yaitu daily cookies dan recovery. Untuk daily cookies, kami melakukan penelitian di Bogor dan waktunya di Januari 2025, untuk recovery di Surabaya Januari 2025. UMKM dengan Lubukis. Pertama ini produknya yaitu kue yang kering dari snack basah yang obat, bersoju dan lain-lain. Lalu menggunakan strategi pemasaran promosi atau word of mouth yang dari mulut ke mulut, kemudian beralih ke digital marketing melalui WhatsApp dan juga Instagram. Nah, penghasilan digital marketingnya itu mendapatkan respon positif dari para pelanggan. Ada strategi pemasaran ini. Lalu dalam 2 bulan setelah mengimplementasikan digital marketing ini, terdapat WhatsApp itu peningkatan penjualan. Lalu ada kendala yang dihadapi seperti tidak memiliki tim khusus untuk digital marketing, kesulitan dalam membuat konten yang menarik. Lalu dalam hasil penelitian di UMKM Recovery itu yaitu prosesnya menggunakan produk pengawas yang berbasis kopi dari bentuk sirup, lalu menggunakan strategi pemasaran yang menggunakan promosi atau dari mulut ke mulut, lalu beralih ke digital marketing melalui Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Lalu ada program susulan digital marketing yaitu Instagram Ads dan juga kerjasama dengan beberapa influencer yang meningkatkan penjualan sekitar 30-40%. Lalu penghasilan yaitu aktif memproduksi konten di fitur Reels. Lalu kendala yang dihadapi adalah tidak memiliki tim khusus untuk digital marketing dan kesulitan untuk menjaga konsistensi konten. Lalu ada penerapan digital marketingnya yaitu meningkatkan dan awareness dari jangkauan pasar lebih luas seperti WhatsApp, Instagram, Shopee, dan Tokopedia, serta seperti Google sendiri. Lalu ada efektivitas biaya promosi yang lebih rendah, meningkatkan daya saing digital marketing, pengelolaan pemasaran, memberikan kemudahan akses informasi. Ini dari teman-teman adalah pengelolaan konten yang melalui sosial media. Di sini juga ada portofolio dari Recovery Coffee. Ya, berikut ini adalah portofolio dari kedua UMKM. Yang pertama ini dari UMKM Recovery. Bisa dilihat di sini untuk hasilnya itu ada dari sosial media Instagram dan juga pemasarannya ada juga melalui marketplace. Lanjut. Selanjutnya ini ada yang kedua ini untuk produk UMKM Daily Cookies. Dia home industry. Dia untuk pemasarannya melalui Instagram dan juga WhatsApp. Dan berikut untuk hasil portofolionya. Baik, untuk kesimpulan yang sudah kelompok kami buat, yaitu strategi digital ternyata memang terbukti efektif bagi UMKM dalam menjangkau pasar lebih luas dengan biaya promosi yang lebih rendah. Pemanfaatan media sosial seperti e-commerce dan juga Google Location tentunya memberikan keuntungan seperti peningkatan daya saing dan kemudahan akses ke konsumen. Namun tentunya ada tantangan seperti pembuatan konten, keterbatasan waktu, dan juga persaingan yang ketat masih menjadi kendala dalam UMKM. Serta strategi yang lebih optimal, tentunya UMKM dapat lebih berpotensi berkembang lebih pesat di masa depan.
Saran dari kelompok kami yaitu untuk UMKM dapat mengoptimalkan digital marketing dan juga perlu meningkatkan kreativitas dalam konten, memanfaatkan iklan berbayar seperti ads di Instagram atau TikTok dan juga Shopee, Tokopedia dan lainnya, dan juga aktif berinteraksi dengan konsumen. Penggunaan tools desain seperti saat ini mungkin bisa digunakan Canva, banyak juga yang gratis untuk tools desainnya, atau melakukan video pendek yang bisa diupload di Reels atau TikTok, serta strategi pemasaran yang lebih profesional dapat membantu menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, memperluas pasar melalui layanan pengiriman dan inovasi produk musiman dapat meningkatkan daya saing. Jika memungkinkan, mungkin pelaku UMKM bisa melakukan pembentukan tim pemasaran digital yang dapat membantu mengelola strategi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang. Siang.